Kerajaan Riau Lingga adalah sebuah kerajaan Islam di Indonesia yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1828 Masehi hingga 1911 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah II yang di Pertuan Besar Riau Lingga ke-7, memerintah dari tahun 1857 hingga tahun 1883 Masehi. Wilayahnya meliputi Provinsi Kepulauan Riau sekarang, tetapi tidak termasuk Provinsi Riau yang didominasi oleh Kerajaan Siak yang sebelumnya telah memisahkan diri dari Kerajaan Johor Riau. Kerajaan Riau Lingga memiliki peran penting dalam perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bentuknya sekarang sebagai bahasa Indonesia. Pada masa Kerajaan Riau Lingga, bahasa Melayu menjadi bahasa standar yang sejajar dengan bahasa-bahasa besar lain di dunia yang kaya dengan sastra dan memiliki kamus eka bahasa. Tokoh besar di belakang perkembangan pesat bahasa Melayu ini adalah Raja Ali Haji, seorang pujangga dan sejarawan keturunan Melayu Bugis. Sebelumnya Riau Lingga merupakan wilayah dari Kerajaan Johor Riau atau juga dikenal Kerajaan Johor Pahang Riau Lingga yang berdiri sekitar tahun 1528 hingga 1824 Masehi yang merupakan penerusan dari Kerajaan Malaka. Terbentuknya Kerajaan Riau Lingga diakibatkan perebutan kekuasaan antara kedua putra Raja Johor Riau dan pengaruh Belanda Inggris pada tahun 1824. Belanda dan Inggris menyetujui Perjanjian Traktat London, yang isinya bahwa Semenanjung Malaya merupakan dalam pengaruh Inggris dan Sumatera serta pulau-pulau di sekitarnya merupakan dalam pengaruh Belanda. Hal ini memperparah situasi Kerajaan Johor Riau dan akhirnya pada tahun 1824 Kerajaan Johor Riau terbagi menjadi dua kerajaan. Kerajaan Johor dengan raja pertamanya Tengku Husain bergelar Sultan Husain Syah putra tertua Sultan Mahmud Syah III yang di Pertuan Besar Johor Pahang Riau Lingga. Sedangkan Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah yang di Pertuan Besar Johor Pahang Riau Lingga ke-18 yang merupakan adik Tengku Husain, menjadi Sultan pertama Kerajaan Riau Lingga bergelar Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah yang di Pertuan Besar Riau Lingga ke-1. Berdasarkan wasiat Sultan Mahmud Syah III, Tengku Husain tetap menuntut haknya, sedangkan Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah tetap mengikuti adat dan istiadat pelantikan Sultan. Pengganti Sultan yaitu Tengku Husain harus hadir ketika upacara pemakaman dijalankan, lagi pula tidak boleh ditangguhkan lebih lama lagi. Namun Tengku Husain masih tidak ada di tempat, oleh karena itu Tengku Abdul Rahman dilantik menjadi pengganti Sultan Mahmud Syah III. Dalam sengketa yang timbul Inggris mendukung putra tertua Tengku Husain, sedangkan Belanda mendukung Sultan Abdul Rahman. Traktat London yang telah disepakati Belanda Inggris pada tahun 1824, yang menyatakan bahwa Semenanjung Malaya di bawah pengaruh Inggris dan Sumatera di bawah pengaruh Belanda. Hal ini mengakibatkan Kerajaan Johor Riau terpecah menjadi dua, yaitu Johor berada di bawah pengaruh Inggris dan Tengku Husain sebagai Sultan pertama Kerajaan Johor bergelar Sultan Husain Syah dan berkedudukan di Singapura, sedangkan Riau Lingga berada di dalam pengaruh Belanda, dan Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah ditabalkan menjadi Sultan Kerajaan Riau Lingga dengan gelar Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah yang di Pertuan Besar Riau Lingga ke-1 dan berkedudukan di Daik Lingga. Menurut Pewing, pejabat Belanda di Tanjung Pinang sudah lama mengetahui tentang keberadaan orang darat ini, namun belum ada kontak langsung dengan mereka. Barulah Pewing pejabat Belanda pertama yang turun langsung menemui orang darat ini. Menurut Pewing, orang Belanda bernama J.G. Scott dalam tulisannya Indische Gids tahun 1882, di Pulau Rempang ada suku asli yang bernama orang darat atau orang utan. Menurut legenda mereka berasal dari Lingga, namun tidak ada informasi yang jelas tentang asal-usul ini. Orang darat ini mirip suku asli Johor dan Melaka yakni orang Jakun. Orang darat di Pulau Rempang hidup di pondok-pondok tanpa dinding dan hanya beratap. Selain tinggal di Pulau Rempang orang darat ada juga yang tinggal di Pulau Batam tapi kemudian seakan hilang karena membaur dengan orang Melayu. Dalam kunjungannya ke Pulau Rempang, Pewing mendata jumlah orang darat yang ada di sana. Jumlahnya 88 laki-laki, 12 orang wanita dan 16 orang anak-anak. Tampilan orang darat kulitnya lebih gelap dari orang Melayu, mereka tidak terbiasa hidup di laut.
Mereka tidak memiliki sampan dan hidup dari bercocok tanam, mereka hidup dari bercocok tanam dan mencari hasil hutan. Kalau kondisi air pasang mereka baru mencari kepiting dan lokan, nantinya dibarter dengan orang Tionghoa yang memiliki kebun gambir yang ada di Pulau Rempang. Tahun 1930 jumlah orang darat hanya sekitar 36 jiwa. Sebelumnya informasi dari tetua orang darat di Rempang, Sarip dulunya orang darat jumlahnya 300 jiwa. Pada tahun 2022 pemerintah merilis pertumbuhan ekonomi di Batam mencapai 6,84%, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang sebesar 5,31%. Pertumbuhan ekonomi Batam diprediksi akan terus meningkat, sejalan dengan upaya optimalisasi pengembangan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam dan Kepulauan Riau. Baik dengan pemberian tambahan insentif melalui kepastian dan kemudahan berusaha, penyediaan tenaga kerja yang terampil serta pengembangan beberapa kawasan yang belum berjalan seperti kawasan Rempang dan kawasan Galang dan Galang Baru. Program tersebut diharapkan menjadi awal pengembangan kawasan Rempang sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi dalam pengembangan industri, pariwisata dan jasa. Beberapa langkahnya seperti memberikan berbagai fasilitas dan insentif, baik fiskal maupun non-fiskal. Kawasan Rempang diharapkan pemerintah dapat menjadi tujuan investasi terutama investor asing, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan regional. Pengembangan kawasan Rempang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari arah kebijakan dan langkah-langkah strategis pengembangan kawasan Batam, Bintan dan Karimun yang telah disusun dalam Rencana Induk Pengembangan KPBPB. Pemerintah sendiri berharap perpresnya dapat segera ditetapkan. Airlangga berharap pengembangan kawasan Rempang akan dapat memberikan spillover efek kepada kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Letak Pulau Rempang yang tidak jauh dari Singapura dan Malaysia, digarapnya akan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Hal ini ditambah dengan peran Indonesia dalam ASEAN Chairmanship pada tahun 2023 yang akan menunjukkan daya saing Indonesia dan mendukung produktivitas ekonomi di negara ASEAN lainnya. Rencana investasi ini dilakukan oleh PT Makmur Elok Graha yang tidak lain milik seorang pengusaha bernama Tommy Winata, bos besar grup Arta Graha yang sering disebut dengan inisial TW. Secara keseluruhan sampai dengan tahun 2080 disebutkan akan mengucurkan investasi sebesar kurang lebih 381 triliun. Investasi yang akan dilakukan antara lain industri menengah, industri manufaktur dan logistik, kawasan pariwisata terintegrasi serta kawasan perumahan dan perdagangan jasa terintegrasi.